Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Ginau ya. Dan kesempatan ini kita akan berbagi bagaimana sih cara membuat tabel di Word-nya. Jadi saya anggap aja sudah terbuka untuk membuat tabel, bisa dengan klik menu insert kemudian table. Nah, nanti ada berbagai macam pilihan nih, bisa membuat tabel langsung seperti ini atau juga dengan insert table. Nah, nanti kemudian akan ditentukan berapa baris, berapa kolom. Kemudian ada juga dengan dibuat gambar ya. Nah, menggambar seperti di gambar misalnya seperti begini nih gambarnya. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian juga ada menggambar dengan atau menyisipkan tabel dengan menyisipkan spreadsheet atau Excel di dalamnya, dan juga ada quick table misalnya untuk tabel-tabel pada format-format tertentu. Misalnya untuk pembuatan kalender ini sudah ada pola-polanya ya. Tinggal kita pilih aja. Tapi di kesempatan ini kita bagaimana membuat tabel dengan langsung saja ya. Misalnya kita buat dengan 5 kolom dan 7 baris. Nah, yang namanya tabel, teman-teman, ada yang namanya kolom nih, seperti berjajar dari atas ke bawah nih, namanya kolom. Kemudian ada yang bentuk baris, nah seperti ini, berjajar dari kiri. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini barisnya. Nah, kemudian yang ini kotak-kotak kecil ini disebut dengan sel. Sel ini nantinya penamaan atau alamat sel ini diawali dengan kolom dulu ya. Kolom itu adalah biasanya ditandai dengan huruf A, B, C, D. Kemudian kalau baris ditandai dengan huruf angka. Misalnya yang sel ini adalah A1 ya. Kalau ini berarti B2, artinya di kolom B di baris kedua. Dan kalau di sini berarti kolom A, B, C, D. Kemudian barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah D5. Ini alamat sel ya. Nanti lebih detailnya kalau kita belajar tentang formula nanti. Nah, untuk baris dan kolom bisa ditambah ya. Untuk menambah baris caranya arahkan kursornya ke atas kolom seperti ini. Nah, nanti akan ada terseleksi. Nah, kita mau nambahnya berapa baris ya. Misalnya nambah 2 baris caranya. Ya, sudah di blok 2, klik mouse yang kanan, kemudian pilih insert. Kemudian pilih yang kanan misalnya. Dan untuk menghapusnya juga sama caranya, klik kolom mana yang mau dihapus, kemudian klik kanan, pilih delete kolom. Ini juga berlaku untuk baris seperti ini. Kalau mau nambah baris, di blok berapa baris yang akan kita tambahkan, kemudian di sini ada muncul tanda tambah, diklik saja. Nanti akan nambah 3 kolom. Demikian juga kalau misalnya menghapus 2 baris, klik kanan, kemudian delete. Untuk mengatur kolom ya, kita enaknya diketik dulu deh ya. Misalnya ini kita ketik nomor, nama, mata pelajaran. Yang ini adalah biologi. Ini contoh aja ya. Biologi, fisika, kimia. Nah, ini jumlah nilainya. Nah, kemudian di bawah nanti kita tambahkan lagi deh. Ya. Misalnya di sini nanti akan ada nilai tertinggi. Ini. Nilai terendah rata-rata. Yang ini kita
hapus ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita mau ngatur, misalnya untuk nomor kita kolomnya di seperti ini. Ya, sebentar saya pindahkan dulu yang ini. Nah, untuk cara mindahkan, karena ini nomor kan pendek ya, yang sementara ini tinggi. Ini caranya bisa, yang ini diklik, kemudian tekan mouse-nya yang lama, jangan dilepas, kemudian lepaskan. Nah, ini juga bisa dengan cara seperti ini. Atau kalau dua-duanya sekaligus juga bisa, tinggal arahkan seperti ini. Nah, untuk mengatur kolom bisa dengan diatur dari ini area tabel, bisa juga ngatur dari di atas ini. Bedanya apa sih? Kalau yang dari bawah ini akan mempengaruhi kolom berikutnya. Nah, kalau misalnya kita ngatur yang ini ya, maka kolom keduanya jadi kecil. Tapi kalau misalnya kita ngaturnya dari sini, kolomnya akan tetap sama seperti kita ngatur kolom di dalam Excel. Berikutnya ada di sini mata pelajaran, misalnya kita mau gabungkan. Nah, penggabungan sel disebut dengan merge, bisa dengan caranya klik kanan, kemudian kita pilih merge cell. Nah, dan yang ini nomor dengan bawah ini kan karena ini batasnya di sini, berarti kita bisa gabungkan juga caranya dengan merge cell juga. Kemudian klik merge cell. Ini juga sama merge cell. Nah, kemudian untuk posisi, biar posisinya ada di tengah-tengah, kita blok saja, kemudian klik kanan atau pilih di layout sini, pilih yang tengah sini ya. Dan untuk mengatur huruf sama dengan yang lain, untuk misalnya judulnya ditebalkan boleh. Nah ini sementara untuk warna-warna, isi daripada sel ini juga bisa diberi warna, misalnya biologi warna selnya hijau muda ya, ini fisika misalnya biru muda, kimia misalnya coklat muda, dan seterusnya. Kemudian untuk ngatur garis, pengaturan garis ada di namanya border and shading ya. Nah, kita bisa gambar dari sini. Nah ya, klik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita mau ngatur misalnya di bawah nomor ini ada garis 2 ya. Maka kita pilih model garis yang double, bisa pilih dari sini. Kemudian pilih double. Dan kita mau terapkan yang baris kedua itu adalah di ya, di bawah sini misalnya. Ini kita lepaskan. Nah, ini barisnya ada di sini. Oke. Maaf. Ini diblok dulu dengan cara garis 2 atau pilih ya seperti ini. Yang ini dilepas dulu, kemudian ganti garis kedua. Oke. Nah, misalnya kita garis tepi-tepinya ini kita mau garisnya tebal, kita blok dulu tabelnya. Kemudian kita pilih border and shading. Nah, pilih garisnya ini, lepaskan dulu. Kemudian pilih garisnya yang tebal, misalnya tebalnya 1,5 poin. Kita tambahkan di sini kiri kanan atas bawah. Nah, maksudnya adalah ini untuk diterapkan di atas, kiri kanan atas bawahnya yang diblok. Nanti bagaimana efeknya kita bisa lihat. Nah, klik, jadi kita di atas ini sudah tebal. Nah, misalnya untuk dinilai, saya tambahkan dulu ya, biar agak banyak sedikit. Kemudian nilai jumlah nilainya di sini akan tambahkan jumlah nilai.
Ditambah ini di bawah ini bagus kita kasih garis double supaya membedakan itu adalah batas untuk datanya ya. Nah, untuk nomor di sini bisa di input saja 2, 3, 4, 5, 6. Nama saya nggak tuliskan ya, bebas saja. Misalnya di sini ada nilainya. Ya, demikian pembelajaran dasar untuk membuat tabel, mudah-mudahan bermanfaat. Dan setelah nanti kita hasil tabelnya seperti ini, kita bagaimana mengisi dengan formula untuk di pelajaran berikutnya. Untuk sementara membuat tabel sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.